Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwani fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah melimpahkan pada kita nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Nahwu ya, untuk kelas 8 dalam bentuk rekaman ya. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah yang melimpahkan pada kita berupa nikmat iman yang dia merupakan nikmat terbesar, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat mengenal sunnah nabinya, dan nikmat mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib. Kita masuk ke pelajaran tamyiz ya. Tamyiz sebenarnya ini udah kita pelajari sedikit di hari Kamis yang lalu ya. Nah, maka perlu kiranya untuk Ustadz melakukan pengulangan untuk pelajaran ini ya, agar lebih bisa antum pahami tanpa mengingat-ingat kembali pelajaran di hari Kamis yang lalu ya. Taib. Kemarin udah Ustaz jelaskan, perhatikan ya, Ustaz bacakan lagi. Ishtaraitu kilogram zurran, imtala al-qalbu sururan, bi'tu mitran hariran, tabal makanu hawaan, Jakarta aktsaru min Surabaya sukanan. Ya. Taib. Kita bacakan ya. Ishtaraitu kilogram zurran atau ruzzan afwan ya. Saya membeli 1 kilogram beras. Kemudian imtala al-qalbu sururan, hati ini dipenuhi dengan rasa bahagia. Kemudian bi'tu mitran hariran ya, saya menjual 1 meter kain sutra. Tabal makanu hawaan ya, artinya tempat itu udaranya bersih. Jakarta ya, penduduknya lebih banyak dari Surabaya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya, keterangan. Jika dinyatakan ishtaraitu kilogram, saya membeli 1 kilogram, maka pendengar tidak mengerti maksud perkataan itu karena belum jelas jenis atau macam ya benda yang beratnya 1 kilogram tersebut. Ya, saya beli 1 kilogram. Orang bertanya, apa yang Anda beli yang beratnya 1 kilogram? Kan gitu. Maka perlu dijelaskan jenis atau macam bendanya itu berupa beras, jagung, tepung, atau sagu. Ketika dinyatakan ishtaraitu kilogram ruzzan, berarti ya telah memberi kejelasan kepada pendengar tentang jenis barang yang dimaksud. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang saya membeli 1 kilogram beras, orang nggak bertanya-tanya lagi karena orang udah paham dengan yang kita maksud 1 kilogram yang kita beli itu. Apa yang Anda beli 1 kilogram beras? Ya udah, orang paham berarti ya. Maka
Perlu dijelaskan jenis atau macam benda itu berupa beras, jagung, tepung atau sagu. Ketika dinyatakan ishtaraitu kilogram ruzan, berarti telah memberi kejelasan kepada pendengar tentang jenis barang yang dimaksud. Nah, dengan demikian pendengar dapat memperoleh pengertian khusus tentang barang ya dimaksud yang beratnya 1 kilogram itu. Nah, pada contoh kalimat-kalimat di atas, maka kata-kata ruzan nomor 1, sururon nomor 2, kemudian hariron nomor 3, hawaan nomor 4, dan sukanan nomor 5 semuanya tamyiz. Nah, tamyiz juga baris atas. Nah, maka banyak jenis-jenis baris atas atau mansubat. Semua isim yang baris atas ya namanya itu mansubat ya. Nah, mansubat. Nah, diantaranya adalah maf'ulat. Ya, ada maf'ulum bihi, ada maf'ulum fihi. Maf'ulum fihi itu zorof ya. Nah, baris atas juga kan, amama, waro'a dan seterusnya. Kemudian ada maf'ul mutlak yang dibuat dari masdar fi'il. Contohnya jalastu julusan. Kemudian ada hal baris atas juga. Misalnya jitu masyian alal aqdam. Baris atas juga kata masyian, dia jadi hal. Kemudian ada maf'ulun li ajlihi. Misalnya zahabtu ilal madrasati talaban lil ilmi. Saya pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Tuh, talaban lil ilmi. Itu di situ dia menjadi maf'ul li ajlihi. Nah, kemudian ada maf'ulum ma'ahu. Kayak yang hari Kamis kemarin Ustaz ajari. Apa contohnya? Misalnya ya, namatiflu wa ghurubasy syamsi. Anak itu tertidur pada saat matahari tenggelam. Wa ghurubasy syamsi. Itu dia. Ya. Contoh dari maf'ul ma'ah. Nah, ini ada tamyiz sekarang. Jadi antum harus tahu membedakannya. Ya, apalagi nanti ketika di ujian diminta misalnya buatlah contoh dari maf'ul mutlak sekian, buatlah contoh dari hal sekian. Nanti misalnya diminta, Ustaz minta bedakan. Bedakanlah isim-isim mansub dari kalimat-kalimat di bawah. Misalnya Ustaz buat ada 10 kalimat, ya ada 10 kalimat. Nah, Ustaz minta antum bedakan semua. Nomor satu itu isim yang mansubnya itu dia apa, nomor 2 apa, kenapa dia mansub. Itu antum harus bisa menjelaskan. Kalau nggak bisa, ya nilai antum nanti rendah. Ya. Nah, sekarang lanjut. Pada contoh kalimat-kalimat di atas, ya, tamyiz ada yang terletak sesudah kata-kata yang biasa digunakan untuk menyatakan ukuran atau takaran, misal kilogram dan meter. Ini contoh yang di atas tadi itu. Ruzan, itu dia tamyiznya, ya. Nah, kata sebelumnya itu kilogram. Kilogram itu adalah kata menunjukkan ukuran atau takaran, ya. Biasanya tamyiz terletak setelah kata-kata yang dia merupakan ukuran atau takaran, tapi nggak selalu, ya, nggak selalu. Tengok, ya. Tetapi ada pula tamyiz yang terletak sesudah kata-kata yang bukan menyatakan ukuran atau takaran. Seperti ya pada kalimat nomor 2, 4 dan 5. 2, 4 dan 5. Berarti dia bukan untuk takaran, ya. Pendengar hanya memahami maksud dari pembicara. Ya, di sini pendengar hanya memahami maksud dari pembicara. Tetapi pada kalimat nomor 5 terdapat isim tafdil, ya, pola kata perbandingan yaitu kata aktsar. Ya, aktsaru, akbaru, ajmalu, ya. Apalagi misalnya aghlabu. Ya, yang maknanya lebih, ya. Kalau ahmaru
Itu bukan artinya lebih merah ya. Taib. Maka isim yang terletak sesudahnya menjadi tamyiz. Nah, oke, dah. Itu antum pahami dulu ya. Nah, tamyiz terbagi menjadi, yang pertama antum lihat sini, tamyiz dengan timbangan atau takaran, ukuran dan jarak. Nih antum lihat. Tamyizul wazni wal kaili wal masahah. Yang pertama, ka'san labanan, itu ukuran, ya, takaran ya. Kemudian istaraitu kilogram khubzan, saya membeli 1 kilogram roti. Ini ukuran ya. Kemudian qata'tu mailan sabilan. Nah, ini jarak ya, saya menempuh jalan sepanjang 1 mil ya. Taib. Itu menunjukkan jarak. Nah, kemudian antum lihat sini ada arti kata ya, ka'san 1 gelas, qata'tu saya menempuh ya, mailan 1 mil sabil jalan. Nah, kata-kata yang menjadi tamyiz pada contoh di atas adalah labanan, khubzan dan sabilan. Baik. Tamyiz, nah ini jenis yang kedua, dengan bilangan belasan dan puluhan. Nah, antum tengok di sini. Ya, tengok. Katabtu khamsa asyrata risalatan. Ini bilangan 11 ya. Akhadtu sab'ata asyara kursiyan. Saya menulis 15 surat. Saya mengambil 17 kursi. Ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 buku. Anfaqtu 90 rubiyatan. Saya menginfakkan 90 rupiah. Kemudian ya, apa ini? Sa'a minni khamsun wa sab'una qalaman. Apa ini sa'a? Ya udah kita lewatkan aja. Yang penting 1 sampai 4 kita udah tahu artinya ya. Kemudian lihat yang nomor 3, tamyiz. Ya, berarti yang pertama tamyiz tadi yang untuk ukuran, takaran dan jarak. Kemudian tamyiz bisa juga ya dari bentuk bilangan ya, mulai dari belasan dan puluhan. Ya. Kemudian ya. Nah, untuk melihat di sini bilangan belasan ya. Nah, ini dia untuk nomor 2 ini. Bilangan belasan yaitu bilangan 11 sampai 19. Nah, sedangkan bilangan puluhan ialah 20, 30, 40 sampai 90. Maksudnya apa? 50, 60, 70, 80 itu termasuk. Ya, mulai untuk belasan dimulai dari 11 sampai 19, untuk puluhan mulainya dari 20 sampai 90. Ya. Baik. Nah, lihat sini. Tamyiz ya dengan pemahaman pendengar atau tamyizul malhuz. Tamyizul malhuz ya. Baik. Tabal makanu hawaan. Nah, ini orang pasti bisa paham. Misalnya tabal makan, tempatnya cantik. Apanya gitu kan? Udaranya. Oh, udaranya yang bagus. Berarti bukan tempatnya yang bagus. Ya. Tabal makanu hawaan. Tempat ini udaranya bersih. Imtala al-qalbu, hati ini penuh. Penuh dengan apa? Sururon. Nah, atau bisa antum ganti. Imtala al-qalbu hazanan atau huznan. Ya. Hati ini penuh dengan rasa sedih. Nah, atau imtala al-qalbu ghadaban. Ya, hati penuh dengan rasa marah. Nah, nomor 1, antum misalnya mau ganti tabal makanu manzoron, tempat ini ya pemandangannya cantik. Itu dia. Jadi bisa dipahami dari pemahaman ya. Baik, pemahaman si pendengar. Karuma aliyun akhlaqon, ya, Ali mulia. Apanya yang mulia? Akhlaknya. Ali akhlaknya mulia. Nah, itu dia. Taib. Nah, perhatikan ya.
Kathura Utsmanu malan. Utsman banyak. Apanya yang banyak? Malan artinya. Jamulal baitu zinatan. Rumah itu apa? Perhiasannya atau dekorasinya cantik ya. Nah, ketika seorang mendengar kalimat tobal makan, ya, tobal makan, tempat itu bagus, maka ia memaklumi bahwa yang dimaksud dengan kata toba atau bagus adalah keadaan tertentu yang sesuai dengan pembicaraan ini. Nah, tetapi pendengar kalimat itu belum tahu secara pasti apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu itu, apakah yang bagus pada tempat itu apa? Perhatikan ya. Apakah yang bagus pada tempat itu airnya, tanahnya, atau binatangnya? Nah, ketika pembicara menjelaskan keadaan tertentu itu dengan perkataan yang menghususkannya dari hal-hal lain, maka kata-kata penjelasnya itu dinamakan tamyiz. Pada contoh di atas yang menjadi tamyiz adalah hawaan, sururon, akhlaqan, malan, dan zinatan. Perhatikan, tamyiz ya harus nakiroh. Ini kaidahnya lagi. Tamyiz harus nakiroh. Nah, ya, perhatikanlah contoh-contoh yang udah ada dari halaman-halaman sebelumnya. Itu nggak ada yang dia menggunakan ya isim ma'rifat, nggak ada. Semuanya nakiroh. Baik. Untuk memahami uraian di atas dengan lebih mudah, perhatikanlah skema di bawah. Ishtaraitu ka'san labanan. Nah, ya. Nah, antum tengok di sini, ka'san, tengokin nomor 1. Saya membeli, fi'il, fa'il. Ka'san maf'ulun bihi. Kalau sampai di sini aja, ya, ini masih belum jelas. Saya membeli secangkir. Beli secangkir apa? Secangkir susu. Labanan jadi tamyiz. Antum bayangin ya, dua kata barisnya sama tapi kedudukannya dalam kalimat berbeda. Kalau antum nggak tahu, bisa saja antum mengatakan ini sifat mausuf. Misalnya istaraitu qalaman jamilan. Saya membeli pulpen yang indah. Kan sama kan, sama-sama baris atas, tapi berbeda. Nah, saya membeli secangkir susu. Secangkirnya maf'ulun bihi, ya. Tamyiznya labanan. Itu dia. Nah, perhatikan di sini, labanannya itu nakiroh, enggak menggunakan alif lam. Ya. Baik. Lanjut. Jamulal baitu zinatan. Ya, jamula itu fi'il, al baitu itu fa'il, kemudian zinatan itu tamyiz. Kemudian lanjut. Oke, udah ya, udah selesai ini ya. Berarti kita ya sekarang akan mengerjakan latihan ya, mengerjakan latihan. Nah, tadribat lihat situ, zara'tu kintoron ruzzan. Kintor ini apa ya, segudang gitu atau selumbung lah, kalau dibilang lumbung tuh tahu kan, tempat nyimpan bahan makanan ya. Bisa sebenarnya tempat nyimpan bukan hanya sekedar bahan makanan, bisa juga kapas, itu namanya lumbung. Jadi artinya kayak apalah dibilangnya, kayak gudang lah gitulah bahasanya itu kintor ya. Ya, berarti zara'tu kintoron ruzzan. Saya menanam segudang beras atau padi ya, maksudnya padinya itu banyak, itu selumbung itu ditanami ya. Nah, gitu juga tamron. Tamron itu kurma. Ya, kemudian bunnan ini apa ya? Nggak tahu. Kita nanti coba cari di kamus. Bitikh itu artinya semangka. Bi'tu mitran libasan. Ya. Nah, bi'tu mitran libasan. Kalau kita i'rabkan, ini sama dengan yang nomor 1 tadi, zara'tu kintoran ruzzan, sama ya. Zara'tu fi'il fa'il, kintor maf'ulun bih, ruzzan tamyiz. Gitu juga nomor 2 ya.
saya menjual 1 meter kain, libasan kain, ya. Kemudian bi'tu mitran lihafan, lihaf Ustaz enggak tahu. Kemudian saya menjual 1 meter hariron, sutra. Thauban itu pakaian, ya. Baik. Kemudian qata'al qitaru mailan sabilan. Iya. Kereta api itu ya menempuh perjalanan 1 mil. Ya, perjalanan 1 mil. Kereta api yang thoriqan, yang di bawahnya kereta api itu menempuh jalan sepanjang 1 mil. Ini sama aja ya, sama aja. Taib. Kemudian yang nomor 4. Ya, qawiya aliyun jisman. Artinya apa? Qawiya itu kuat, dia fi'il, aliyun itu fa'il, jisman bukan maf'ulun bihi tapi tamyiz. Ya. Ini tamyiz yang jenisnya tamyiz malhuz yang bisa dipahami oleh si pendengar atau lawan bicara kita. Ya, qawiya aliyun aqlan, qawiya aliyun syu'uran, qawiya aliyun hifdhan. Artinya yang nomor 2, Ali hafalannya, akalnya kuat. Ya, Ali perasaannya kuat. Ali ya hafalannya kuat. Baik. Tamrinat, jelaskan kata-kata yang menjadi tamyiz di bawah ini, ya. Zakatul fitri sa'an qamhan, ya. Sa'an qamhan. Sa'un qamhan, ya, boleh. Zakatul fitri sa'un qamhan. Ya, zakat fitri itu ya 1 sa' qamh. Qamh itu kayak gandum, ya, kayak gandum gitulah. Oke, nomor 2. Zara'tu fuddanan qasban. Ini enggak tahu Ustaz, kita lewatkan aja. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ini dia tamyiz dari bilangan 11 dan puluhan. Kemudian ya, artinya apa? Saya melihat 11 bintang. Ahmadu aktsaru malan min Zaid. Ya, Ahmad punya lebih banyak harta ketimbang si Zaid. Kemudian taba Aliyun akhlaqan. Ya, Ali akhlaknya itu Ali akhlaknya bagus, ya. Baik. Kemudian istilah titik-titik di bawah ini dengan tamyiz yang sesuai, ya. Khairul a'mali aktsaruha ikhlasan. Ya. Sebaik-baik amal adalah yang paling banyak ikhlasnya. Ahsanun nasi atwaluhum umuran wa ahsanuhum amalan. Manusia yang terbaik adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Khairut talamidhi ya aqdamuhum, apa ini aqdamuhum? Apa ya? Lebih aqdamuhum. Udah kita lewatkan aja nanti, ya. Nomor 4 nih apa? Metro. Ini meter, ya, meter. 1 meter titik-titik ini, ya, 1 meter benda ini lebih tinggi daripada 1 meter ini. Ini apa maksudnya? Lewatkan aja dulu kalau nggak tahu. Kemudian as-salatu fil masjidi aktsaru ajron. Salat di masjid lebih banyak pahala minas salati fil bait misalnya, ya. Fuddan itu artinya 1 hektar rupanya tadi, ya, yang sebelumnya itu. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Bila ada pertanyaan yang belum jelas, silakan antum tanyakan ke nomor pribadi Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.